Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu penilai uji kinerja. Nama saya Robi Cahaya Mukti, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 Universitas Musamus dengan NIM 202586904191 dalam rangka uji kinerja mata pelajaran dasar-dasar teknik komputer jaringan dan telekomunikasi kelas 10 di SMK MVP Ars Internasional menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam dengan metode problem based learning. Hari ini tanggal 14 November 2025. Ini kartu identitas saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah Pak. Baik? Baik. Alisa, kenapa seragamnya dari sendiri? Seragamnya dicuci. Dicuci? Ya, musim hujan ya sekarang ya? Ya. Bunda. Berdoa dulu. Dipimpin oleh Aditya Wibawa. Silakan. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita bersama berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Jadi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan saya dulu ya. Satrio. Hadir. Satrio hadir. Hadir. Gimana kabarnya? Baik luar biasa. Baik, luar biasa. Celo. Hadir. 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 Widya. Hadir. Hadir. Kayaknya kamu lagi seneng banget ya hari ini. Ya. Masya. Hadir. Hadir. Terus Aditya Wibawa. Hadir. Hadir. Yusuf. Cok. Hadir. Semua pasti bersekali sepertinya ya. Kemudian Aditya Pratama. Hadir. 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 Fahira. Hadir. Hadir. Terus Alia. Hadir. Hadir. Cantika. Hadir juga. Selina. Hadir. Desi. Hadir. Desi sakit. Sakit apa katanya? Demam. Kalau mati musim hujan kan memang suka Iya, harus banyak sering-sering banyak minum pisang. Sering-sering hujan. Ya. Siap. Jangan sering hujan aja. Siapa? April Hadir. sama tuh kan? Aduh. April juga ya. Jadi jangan. Kenap. Zahra. Hadir. Oh, alhamdulillah hadir ya. Oh, Meta Hadir. hadir lah. Berarti kita sekarang itu ada 2 orang ya yang hadir di kelas. Ada apa? Tadi Desi sama April. Sekarang kita seperti biasa kita Indonesia Raya dulu sebelum mulai pembelajaran ya. Oke, fokusnya bisa dulu. Oke, kita berdiri dulu semuanya. Ada yang mau jadi dirijen di depan? Hadir. Adik Bisa? Iya, mau? Boleh. Boleh, silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku,
berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih Pak Isa. Silakan Pak Nuri. Oke, tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Nah, sekarang kita ice breaking dulu ya. Sebelum kita mulai nih, ice breaking dulu. Ice breaking, kita ice breaking. Hah? Dulu aja lah nyanyinya. Soalnya yang tahu itu waktu itu Bapak udah pernah ngajarin sebetulnya, udah pernah ngasih tahu Aditya. Ice breakingnya teh waktu Aditya bantuin Bapak. Ya, bisa nggak tunjukkan ke aku Bapak? Jadi ice breakingnya yang pertama kita tepuk tangan. Tepuk tangan. Yang pertama itu lupa. Yang pertama itu bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Mantap. Cobain. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Terima kasih banyak Aditya luar biasa sekali ya. Mantap. Kalian itu luar biasa. Nah, kebanggaan ya, kebanggaan. Sekarang ini di mata pelajaran dasar teknik komputer jaringan dan telekomunikasi. Ini ada pertanyaan otomatis. Apa itu internet? Ada yang pernah dengar apa itu internet? Kalian pernah pakai internet nggak sih? Koneksi jaringan. Koneksi jaringan. Ada lagi? Penghubung. Jadi ada yang nyebutin koneksi jaringan, ada yang nyebutin penghubung, betul ya? Karena internet itu yang bisa menghubungkan kita dengan dia yang sangat jauh di sana. Masuk. Dan, nah ini jadi internet itu sebetulnya salah satunya itu fungsinya untuk menghubungkan, menyambungkan. Terus apa sih fungsi internet dalam kehidupan sehari-hari? Ya? Jadi fungsi internet itu kan untuk menghubungkan. Nah, itu bisa menghubungkan juga buat media kayak media komunikasi. Iya, betul. Media informasi. Betul. Terus media kayak hiburan juga kayak
Ya, betul sekali. Wah. Jadi sebetulnya pemanfaatan internet itu sebetulnya tanpa kita sadari banyak banget ya. Kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam satu hari mungkin hampir 24 jam dari bangun tidur sampai tidur lagi kalian itu sudah terbiasa dengan yang namanya internet. Oke, nah, jadi di pertemuan kali ini itu kita akan belajar tentang IP address. Nah, tujuannya itu kalian nanti bakal belajar tentang esensi IP address. Ya, IP address ini hubungannya dengan yang tadi internet gitu. Kunci komunikasi dari suatu jaringan itu IP address. Terus nanti menganalisis sumber masalah koneksi. Nanti bakal ada skenario-nya, nanti bakal kasih contohnya juga, terus nanti merancang IP statis dan infrastruktur pada jaringan skala kecil. Nanti kalian belajar untuk merancang IP address private gitu ya, untuk suatu ruangan itu mau dipakai ujian atau apa itu bisa dipakai. Jadi kalian belajar ya. Oke, nah di sini nanti ada video pembelajaran nih, ya. Bapak coba buka dulu, kita amati dulu bersama-sama. Ini tentang IP address. Nah ini tentang IP address. Pada sesi CCNA series kali ini, saya akan membahas tentang alamat IPv4, jaringan, dan bagian host. Kita juga akan membahas tentang subnemas yang menjalankan TCP/IP harus memiliki nomor jaringan yang unik dan setiap mesin di dalamnya harus memiliki alamat IP yang unik. Selanjutnya diklasifikasikan menjadi dua bagian. Bagian jaringan dan bagian host. Menentukan nomor unik yang ditetapkan untuk jaringan Anda. Bagian ini juga mengidentifikasi kelas jaringan yang ditetapkan. Bagian host adalah bagian dari alamat IP yang Anda tetapkan untuk setiap host. Bagian ini secara unik mengidentifikasi mesin ini di jaringan Anda. Perhatikan bahwa untuk setiap host di jaringan Anda, bagian jaringan dari alamat akan sama tetapi bagian host harus berbeda. Tetapi bagaimana host mengetahui bagian 32 bit mana yang merupakan jaringan dan mana yang merupakan host? Itulah tugas subnemas di TCP/IP. Bagian alamat IP yang digunakan sebagai alamat jaringan dan host tidak tetap. Jadi alamat jaringan dan host di atas tidak dapat ditentukan kecuali Anda memiliki informasi lebih lanjut. Informasi ini diberikan dalam angka 32 bit lain yang disebut subnemas. Ketika host IP dikonfigurasi, subnemas ditetapkan bersama dengan alamat IP. Mirip dengan alamat IPv4, subnemas direpresentasikan dalam format desimal bertitik untuk kemudahan penggunaan. Seperti alamat IP, subnemas memiliki panjang 32 bit. Subnemas menandakan bagian mana dari alamat IP yang merupakan jaringan dan bagian mana yang merupakan host. Subnemas dibandingkan dengan alamat IP dari kiri ke kanan bit demi bit. Angka 1 dalam subnemas mewakili bagian jaringan dan angka 0 mewakili bagian host. Perhatikan bahwa subnemas sebenarnya tidak berisi bagian jaringan atau host dari alamat IP. Subnemas hanya memberitahu komputer tempat mencari bagian-bagian ini dalam alamat IPv4 tertentu. Mari kita ambil contoh untuk menentukan alamat jaringan dan alamat host dari IP di bawah ini 192.168.123.132. Dalam contoh ini, subnemas adalah 24 atau Anda dapat menyebutnya sebagai 255.255.255.0. Jadi, subnemas jika dikonversi ke bida akan menjadi 24 angka 0, 24 angka 1 dan 8 angka 0. Dengan menyelaraskan alamat IP dan subnemas bersama-sama, jaringan pada bagian host dari alamat dapat dipisahkan.
Jumlah angka 1 pada subnemas diidentifikasi sebagai alamat jaringan dengan 8 bit terakhir. Jumlah angka 0 yang tersisa pada subnemas diidentifikasi sebagai alamat pos. Ini memberi Anda alamat jaringan berikut dalam format biner, dan alamat jaringan dalam format desimal akan menjadi 192.168.123.0, dan alamat pos dalam format biner akan menjadi, yang jika dikonversi ke desimal, kita akan memiliki alamat pos sebagai 132. Jadi sekarang Anda tahu untuk ini dari contoh ini, 24 subnemas dan ID jaringannya adalah 192.168.123.00 dan alamat hostnya adalah 132. Itu saja untuk sesi ini. Di sesi berikutnya, saya akan membahas tentang kelas alamat IP. Terima kasih telah menonton. Silakan like, share, dan subscribe. Terima kasih. Oke. Wow. Ada berita juga, Pak. Yang penting ya. Wow. Nah, jadi dari video yang tadi kira-kira apa sih yang kalian lihat nih? Menurut kalian nih, tadi kalian sebenarnya mereka videonya oke, silakan. Kalau misalkan mau lihat tadi kan bisa di dulu saja lihatnya. Nah, sekarang kira-kira yang kalian tangkap nih untuk tadi esensinya apa sih dari video? Ada? Ya, boleh. Belajar tentang IP address, ya betul sekali ya. Jadi tentang IP address. Nah, sekarang IP address itu apa sih? Tahu nggak? Pak, tadi kalau lihat tadi mana cuma lihat angka aja. Kenapa sih bisa angka? Karena IP address itu adalah pengelamatan ya. Tadi kata Alia itu tentang IP address. Ada lagi yang lain? Tentang host sama subnet mas ya. Nah, ini ya tadi ya. Host sama subnet mas. Nah, ini host ini kenapa sih bisa disebut host? Nah, host ini yang paling belakang nih, ya. Nah, terus di sini ada network. Beda. Yang host ini untuk klien, untuk user, gitu. Nah, ini hostnya. Ini harus beda. IP address itu uniknya harus beda, boleh sama. Ya. Jadi setiap host angka yang paling belakangnya ini itu harus berbeda dengan komputer yang lain. Kalau misalkan pakai komputer, kalau misalkan pakai HP ya otomatis HP ini harus ininya ya hostnya. Ada lagi? Tadi subnet mask, terus IP address, ya. Tentang biner. Tentang biner. Nah, kenapa tadi biner bisa kelihatan biner? Nah ini fakta uniknya ya. IP address itu ternyata ada 4 oktet ya. Nih ada titiknya di sini ya. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, hitungan 255 ini dihitung dari mana? Nah, ini dari sini, dari biner. Nah, kenapa aditya pertama tadi bisa bilang biner? Nah, ini biner itu identik dengan 2 angka. Yang pertama angka 1 sama angka 0. Ya. Nah, itu. Bagus ya tadi Cantika, terus Alia sama Aditya pertama ya. Oke. Jadi itu ya. IP address itu yang pertama tentang alamat, yang kedua tentang host dan network, terus dan biner. Yang keempat yang paling penting host ID itu nggak boleh sama. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke diskusi kelompok. Minggu lalu udah dibagi kelompok kan ya? Ya.
2 orang ya, tadi Desi sama April, jadi tidak bisa hadir hari ini karena sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Nah sekarang Bapak punya LKPD ya. Bapak punya LKPD ini, nanti kalian bisa baca. Di sini ada skenario-nya. Ini Bapak lihat dulu nih, ini contoh skenario yang ada di Oke, nah ini coba siapa yang mau baca skenario-nya? Kelihatan nggak? Siapa yang mau baca? Nanti ya kan? Kamu udah baca? Laboratorium TIK sekolah Anda akan digunakan untuk ujian akhir semester berbasis komputer atau computer based test C1 yang memerlukan koneksi jaringan stabil dan cepat. Total ada 8 unit PC yang harus digunakan. Untuk meminimalisir masalah koneksi dan mempermudah pengawasan, semua PC harus menggunakan IP address statis dengan skema 192.168.1 dan .NET Mas 255.355.255. Oke, udah ya? Nah, laboratorium TIK sekolah Anda akan digunakan untuk ujian akhir. Nah, jadi bakal ada ujian akhir nih ceritanya, sebenarnya bakal ada ujian akhir. Kalian nyiapin total ada 8 unit PC. Nah, untuk minimalisir masalah koneksinya, itu gimana? Terus menggunakan IP address statis dengan catatan IP address-nya itu nggak boleh sama ya. Ini dengan skema, nanti Bapak kasih alamat IP-nya, nanti kalian diskusikan dengan kelompok. Nah, nanti lengkapnya ada di LKPD, kalian bisa dicek di LKPD. Ya. Untuk skenario-nya ini ada di sini ya. Jadi itu hanya membantu untuk diskusi. Nah nanti kalian setelah mengisi, setelah berdiskusi, nanti dipresentasikan dengan kelompok. Tapi perwakilan aja. Jadi nggak semuanya. Untuk bentuk presentasinya kalian bebas mau bentuk Word, mau bentuk PowerPoint, juga boleh. Silahkan. Waktu pengerjaannya sekitar 20 sampai 25 menit lah ya untuk merancang. Boleh ini sama gua pakai Word. Mereka apa? Mau pakai itu pakai apa? Kita juga pakai. Oh boleh.
Isi dulu itu. Ya, gimana? Mau yang mana? Desainnya mau yang mana? Boleh sambil searching ya, kalau misalkan kalian mau cari tahu lebih lanjut gitu ya, boleh sambil searching. Kalau ada yang mau ditanyakan jangan ragu buat langsung ya. Silakan.
Ini studi kasusnya ada 8 ya. Kalau misalkan Pak, saya mau improve jadi 10 PC, mau 30 PC, satu web misalkan, boleh silakan. Kalau misalkan kalian mau dirancangnya sampai 30 PC. Jadi Bapak cuma studi kasus awal. Katanya ya, waktunya masih lama. Kita ada kasih waktu sekitar 60 menit. Mulai dari diskusi sampai dengan hasil presentasi ya. Ya betul. Bebas boleh. Untuk desain Canva-nya bebas ya. Gimana kreasi kalian untuk yang pakai Canva ya. Bagus seperti ini. Dan kalian sambil searching ya, sambil ada ya. Hah? Boleh. Ya, sih, sesuaikan aja dengan
Sisa titik 2 ini berapa? Jadi harus sama dengan kemudian terus kadang kan itu bisa dipakai buat ini dipersiapkan ya, nanti dipilih siapa yang mau presentasinya. Oh, hilang dari itu. Orang
Yang lain? Kan dia stres. Oh iya, siap. Aku nanti tidak bisa nyambung lagi. Ini turunin. Ayo. Dulu tadi. Sosial. Oh, video. Awas. Jangan lupa di angka PD-nya pakai nomor dari Mas. Iya, Pak. Sudah 20 menit. Serius, tapi
Mau berdua juga boleh. Kalau mau berdua presentasi juga boleh nggak? Boleh berdua boleh. Kalau misalkan kamu sendiri maksimal. Oh semuanya juga. Tapi nggak ada semua kan? Ruangan banyak apa ya? Semua.
Ya, saya coba. Siapa yang mau presentasinya ini di kelompok 1? Ini nomor satu. Tiga benar yang lupa saya. Berarti karena ini yang udah duluan beres ya, ini kedua. Udah beres belum? Duluan Pak. Kita maksudnya presentasi. Oh udah beres juga. Kalau nggak ada wifi pakai logistik SMP nanti ya. Iya. Pakai logistik SMP nanti ya. Saya mau Ayo masuk nih, Bapak nih. Iya, Bapak 3 ya. tiga dong Pak. Sesuai kata lain. 3 dan 16. Ada. Grinder. Oke, kelompok 2 saya sendiri. Iya. Kelompok 1 lihat pertama. Kalau mau dikalikan pakai di sana, juga bisa. Oh iya Pak Ira gitu Pak. Itu dia lagi. Gak berani. Kita punya dua. Dia punya fokus. Ada lagi. Itu mulai dijawabin.
Oke, sebelum kita mulai presentasi ini ada lembar kertas. Jadi sebagian nanti presentasi nih, nanti sebagian mengamati teman-temannya yang presentasi. Nah nanti kalian kasih kritik dan saran ya untuk teman-teman kalian yang presentasi. Baik itu tentang secara presentasi atau tentang materinya yang dibahas ya, teman-teman dari KKPD-nya. Ya. Pasti. Mau banyak. Mau tes. Gue butuh Enggak, saya tahu ya. kamu terlalu Kelompok ini baru ya siap? Satu. Kelompok satu dulu. Berapa orang ini satu orang? Kalau ini udah jadi nomor ini kan? Yang Aditya Pratama ini yang putih biru orange. belum diganti. Apa ganteng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Dari kasusnya, laboratorium TIK sekolah Anda akan digunakan untuk ujian akhir semester berbasis komputer basis tes atau CBT yang memadukan koneksi jaringan stabil dan cepat. Total ada 8 unit PC yang harus digunakan untuk meminimalisir masalah koneksi yang mempermudah pengawasan. Semua PC harus menggunakan IP address statis dengan skema 192.168.1.x dan subnet max 255.255.255.0. Akar masalah utama terjadi duplikasi host ID. Langkah terakhir pada IP address di dua perangkat atau lebih IP konflik, kemungkinan PC juga dan PC 01 memiliki IP statis yang sama, misal 192.168.1.10. Yang kedua, kunci masalah di network dalam skema 192.168.1.255/255.255.0. Bagian manakah kata terakhir yang harus diatur agar selalu untuk mending untuk setiap PC? Bagian host ID angka terakhir setelah 192.168.1 harus diatur agar selalu mending. Network ID. Apa network ID yang wajib digunakan oleh semua PC dan router agar saling berhubung?
192.168.1.0 karena sud netmax 255.255.255.0 memaksa 3 angka pertama 192 harus sama untuk semua perangkat agar bisa saling terhubung. Lanjut ke rancangan IP planning statis. Di sini ada perangkat jaringan, yaitu router gateway dengan keterangan pintu keluar jaringan wajib statis. ID 192.168.1.1. Isi ujian ke-1 192.168.1.2. Isi ujian kedua 192.168.1.3. Isi ujian ketiga yaitu 192.168.1.4. Isi ujian keempat 192.168.1.5. Isi ujian ke-6 192.168.1.6 dan seterusnya. Lanjut ke kesimpulan solusi. Jelaskan mengapa rancangan IP statis Anda di atas menjamin koneksi berhasil 100% untuk ujian. Yang ke-1, semua perangkat kini memiliki IP address yang unik. Tidak ada host ID yang diduplikat dari 1 hingga 91 sehingga menghilangkan semua potensi IP konflik. Semua visi berbeda di network 10 yang sama. Contohnya 192.168.1.0 yang merupakan syarat mutlak agar perangkat dari saling berkomunikasi di jaringan lokal. Kemudian dari kelompok 1 untuk saran sama kritik boleh ditulis. Yang ditanyakan tidak untuk kelompok 2 1. Baik, saya tutup presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 1, luar biasa tadi presentasinya ya, sudah mempersiapkan APD dengan baik ya. Gitu. Jadi tadi pakai aplikasi Canva ya untuk bikinnya. Jadi opsional kalian mau pilih pakai Canva atau pakai Word juga boleh ya. Semaksimal mungkin sekreativitas kalian ya. Yang penting hasil reportnya itu ada di situ. Siapkan untuk dipresentasi. Kelompok selanjutnya siapa lagi yang sudah siap? Kelompok 2 atau kelompok 3? Kelompok 3. Yang udah ada yang udah Kelompok 2. Nama apa sih? Revisi. Ya Pak. Oh, Iya Pak. silakan dulu. Kelompok 3 dulu aja Pak. Itu katanya ada revisi. Ya, ada revisi Pak. Lagi aja. Nah, nanti siapnya kelompok 1 baru tinggal kritik dan salah. Kelompok 2 sama kelompok 3. Asal jangan kritik boleh, asal jangan kritik. Kalau kritiknya 1, jangan. Lebih banyak habisnya. Berapa? Kalau beliau siapa? Dikirim dulu. Saya desain ke Bapak. Saya, Pak. Nah, itu yang baru kan ada. Apa belum? Ada itu. Oh, udah dipotong ya. Solusi apa boleh? Mau ngomong.
Yang mau presentasinya siapa? Cuk, sendiri? Jadi dulu. Halo. Wes, Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, langsung mengenai bisa disebut dengan Ucup. Saya berasal dari Bangka. Di sini saya akan mengidentifikasikan langsung ke IP address. Di sini yang masalah utama mengapa muncul pesan IP address konflik pada skenario di atas. Jawabannya adalah jadi duplikasi host ID atau angka terakhir pada IP address di dua perangkat atau lebih, atau bisa disebut dengan IP konflik. Kemungkinan PC 03 dan PC 01 memiliki IP statis yang sama, bisa 192.168.1.10 bisa. Langsung di nomor 2, kunci solusi mindful dalam skema 192.168.1.x /255.255.255.0 bagian manakah atau angka terakhir yang harus diatur agar selalu unik untuk setiap PC. Di sini ada dari bagian host ID, angka terakhir setelah 192.168.1 dan harus diatur agar selalu unik. Lanjut di nomor 3 ada network ID. Apa network ID yang wajib digunakan oleh semua 8 PC dan router agar bisa saling terhubung. Di sini ada IP yaitu 192.168.1.0 karena subnetmasknya juga 255.255.255.0 memaksa 3 angka pertama dari 192.168.1. Nah, harus sama untuk semua perangkat agar bisa saling terhubung biar ada koneksi internetnya. Oke, sini lanjut. Rancangan IP statis. Di situ dari tabel pertama ada perangkat jaringan, keterangan, host ID, terus di sini ada IP address lengkap. Di situ ada router gateway, pintu keluar jaringan wajib statis. Itu ada IP 192.168.1.1 itu adalah ISP ya atau IP pertama. Di sini ada PC ujian 1 sampai 8. Untuk IP-nya pasti berbeda. Ada yang 192.168.1 dan di belakangnya ada titik 2 itu untuk PC ujian 1. Yang kedua tetap sama, di depannya itu tetap 192.168.1 tapi belakangnya yang berbeda itu dengan titik 03 atau bisa 3 aja di sini. Itu dari PC ujian yang kedua. Lalu yang ketiga, PC ujian yang ketiga itu masih berbeda di angka belakangnya. Di sini ada 192.168.1.4. Selanjutnya ada PC ujian 4. Masih sama, berbeda. Di sini 192.168.1.5. Lanjut di PC ujian 5 masih tetap sama. Yang di belakangnya itu masih tetap berbeda. Yang depannya tuh masih sama 192.168.1.6. Jadi lanjut di PC ujian 6 itu ada 192.168.1.7. Selanjutnya juga ada PC ujian 7. Di sini ada 192.168.1.8. Nah, di sini di PC ujian 8 saya menaruhkan 192.168.1.10 karena 9-nya dilewat. Oke, lanjut. Kesimpulannya adalah
Rancangan ini menjaga koneksi berhasil karena semua perangkat ini memiliki IP address yang unik. Tidak ada host ID yang berdekat dari 1 hingga 9, sehingga menghilangkan semua potensi IP konflik. Yang kedua, semua PC berada di network ID yang sama, 192, 128, 1.0, yang merupakan syarat mutlak agar perangkat dapat saling berkomunikasi di jaringan lokal. Mungkin dari presentasi saya, mohon maaf bila ada salah kata atau yang menyinggung dari kelompok 1 dan 2. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk dari kelompok 3 yang sudah mempersiapkan bos. Ya. Thank you. Ini pakai Canva juga kan ya? Canva. Sama. Iya. Kelompok pakai Canva. Ini kelompok 2 kayaknya agak unik ya. Jadi berbeda. Simple. Simple. Make it simple. Simple tapi berbobot. Nggak tahu. Nah, pertanyaannya siapa yang mau presentasinya? Ini Bang Cera. Coba. Iya. Abang datang. Boleh. Udah dikirim kan? Sudah Pak. Yang baru katanya tadi udah Sudah Pak. Udah. Oh di war. Ya. Protes nih. Coba Cantika dibantu di depan. Udah ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saudara Rafael. Saya dari kelompok 3. Dua. Maksudnya saya bukan sih. Dua itu dua. Sama itu dua. Ini ya. Sekarang lagunya. Di kelompok saya ada Aditya Wibawa, saya sendiri, Alia dan Atau saya. Apa masalah utama? Mengapa muncul pesan IP address konflik pada skala yang di atas? Karena terjadi duplikasi host ID atau alamat terakhir pada IP address di dua perangkat teknologi. Dua, kunci solusi mindful. Dalam skema 192.164.1.x atau 255.255.255.0, bagian manakah angka terakhir yang harus diatur agar selalu unik untuk setiap misi? Jawabannya, bagian yang harus diatur yaitu host ID, karena host ID tidak boleh sama dengan harus selalu unik. Ketiga, network ID. Apa network ID yang wajib digunakan oleh semua 8 PC dan router agar bisa ditimbul? Jawabannya network ID 192.168.1.0 karena sampai Mars 255
255.255.0 memaksa 3 angka pertama 192.168.1 harus sama untuk semua perangkat agar bisa saling berhubung. Jadi terakhir apa ini, Pak? Oke, IP yang digunakan 8 misi untuk ujian akhir semester. Udah segitu udah. Cepetan. Siap. 192.168.1 visi 1 192.168.1.3 visi 2 192.168.1.3 visi 3 192.168.1.4 visi 4 192.168.1.5 visi 5 192.168.1.6 visi 6 192.168.1.7 visi 7 192.168.1.8 visi 8 192.168.1.9. Oke, kesimpulan ya. Paling bawah nih. Kesimpulannya adalah semua perangkat Siapa yang tulis? udah cukup. Oke. Semua perangkat ini memiliki IP address yang unik sehingga menghilangkan semua potensi IP konflik. Oke. Terima kasih. Saya cukupkan sampai di sini. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap. Ini dari kelompok 2 itu pakai Microsoft Word ya. Jadi agak sedikit beragam. Dan tadi mungkin ada namanya kurang besar ya kalau Iya. 50 besar. Bisa. Udah disiapin belum? Tadi? Udah. Kritik dan saran untuk kelompok lain. Nah. Nah, nanti baik-baik. nanti itu kita simpan dulu, Nanti dikumpulkan berbarengan dengan lembar LKPD. Ya. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut. Capek nggak? Ketawa, Pak. Wow. Masih semangat nggak? Masih. Oh, tepuk semangat lagi nggak? Ganti sama Ucup atau sama Mama? Pengen sama papa aku gimana? Ah, enggak. Kelihatan juga masih ini kan? Masih semangat, ya kan? Masih semangat? Luar biasa. Nah, jadi setelah dari awal kita pembelajaran itu tadi dimulai dari apa itu IP ya kan, IP address, terus tadi studi kasusnya, contohnya itu persiapan, gitu kan? Nah, kira-kira apa sih yang kalian pelajari selama pertemuan dari awal sampai nah, kira-kira apa?
bisa kalian pelajari. Boleh, Santika? Jadi bisa mengetahui sumber masalah dari IP address itu apa? Nah, jadi bisa mengetahui sumber Masalah dari IP address. masalah dari IP address ya. Nah, IP address itu ternyata masalahnya cuma satu, tapi agak spesifik ya. Jadi si IP address itu harus unik. Jadi hostnya itu harus beda. Kalau misalkan udah ada yang pakai 1.1 itu nggak boleh dipakai lagi, ya. Jadi harus bergantian ke angka selanjutnya 1.2, 1.3, 1.4 dan seterusnya sesuai dengan jumlah yang kita butuhkan. Ya. Ada lagi? Boleh lanjutkan ke bawah. Jadi kita bisa memahami atau menjelaskan tentang IP address. Bisa memahami dan menjelaskan tentang IP address. Betul ya. Jadi IP address itu adalah sebuah pengalamatan dalam suatu Jaringan. Jadi kalau misalkan kalian pakai kalian terus ada koneksi internet dan lain sebagainya, kenapa sih bisa ada koneksi internet? Kan? Tadi yang pas awal kan ya, koneksi internet itu apa? Kan? Itu yang menghubungkan. Nah sekarang alat yang menghubungkan itu apa? Nah itu IP address. Gitu. Untuk pengalaman di setiap device yang terkoneksi dengan internet. Nah, gitu. Dan selanjutnya ada lagi tentang pembelajaran hari ini. Ada lagi? Aku jadi bisa merancang IP address. Jadi bisa Merancang IP merancang IP address, luar biasa. Tadi kita merancang apa? Dari 1 sampai 8 itu untuk apa tadi? Studi kasusnya? Merancang PC komputer, ya kan? Ya. Untuk apa tadi katanya? Ujian. Ujian apa? CBT. Betul sekali. Komputer based tes. Ya, kayak gitu. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita bakal praktek atau gimana ya? Ada saran? Komputer. Hah? Praktik PC? Praktik PC bisa. Kita praktik PC di mana? Di lab. Lab. Ada saran lain selain praktik PC? Apakah kita bakal cobain nyambungin jaringan Ya, boleh. ruangan 1 sama ruangan 2? Boleh. Kamu pengen ngehack? Ada yang tertarik dengan ngehack? Enggak. Oh ada, satu orang sertifikat. Emang kenapa bisa sampai kedengaran yang namanya hack? Emang ada yang pernah dikorban hack? Akun FM, Pak. Diambil Pak. Kalau lagi Akun Instagram sosial media. Karena ini ya, kenapa kena phishing? Ya Pak. Kena phishing, balik lagi nggak ini? Enggak. Kan? Nah itu jadi, nah kalau misalkan pakai internet, kita pakai internet umum gitu ya. Kalau misalkan kalian lagi nongkrong nih di rumah teman, atau kalian lagi nongkrong di kafe, misalkan ya lagi sama bebek gitu ya. Misalkan ini mah, misalkan, ya kan? Terus kalian deh masukin user dan password atau lain sebagainya gitu ya, bisa terkoneksi internet. Nah itu bisa masuk ke phishing tadi. Kenapa akunnya bisa hilang, bisa hack gitu kan? Nah itu. Oke, Ditunggu minggu depan. minggu depan ya, coba. Sabar. Nah, selanjutnya ini ada umpan balik terkait materi pembelajaran. Bapak kasih waktu sekitar 3 menit ya. Nanti Bapak bakal kirim linknya ke grup ya. Bapak dikirim ke grup. Oke, udah dikirim ya sama Bapak. Oh iya, Nah itu tinggal isi aja, dicek di grup WA. Selama 3 menit, Bapak kasih waktu 3 menit. Itu tentang
timbal balik pembelajaran hari ini, perasaan kalian kayak gimana sih pelajaran hari ini teh gitu. Nah disebutin di situ. Terus misalkan, Pak, saya mah ada saran misalkan mau kayak gimana tadi misalkan, nah, itu ya ditulisin di Google Doc yang mau. Ada di grup di Google Formnya ya. 3 menit dari sekarang. Oke, itu tadi timbal balik itu sebagai penutup kegiatan kita hari ini. Penutup kegiatan kita hari ini. Nah, untuk kesimpulannya tadi materinya minggu depan kita bakal mulai praktek ya. Ya lebih seru ya pelajarannya. Kita coba praktek. Terus untuk otak tadi dan kritik dan sarannya boleh dikumpulkan. Boleh sini dikumpulkan. Oke, tetap semangat. Karena sebetulnya pelajaran dasar komputer jaringan ini sebetulnya banyak banget ya di kegiatan sehari-hari. Jadi kalian bisa sambil main sambil belajar sebetulnya. Contohnya kayak tadi internet itu sebetulnya setiap hari kita gunakan. Cuman kita nggak tahu apa sih internet, terus kenapa internet bisa dipakai untuk apapun. Ya. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, ya, supaya kita bisa sampai lagi cepat. Ya. Untuk penutup, siapa yang tadi dia? Silahkan pimpin doa. Setelah kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu, semangat terus. Sampai bertemu di minggu depan.